Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Salah satunya hari ini yang kita nikmati yaitu nikmat sehat walafiat. Yang kedua kalinya, tak bosan-bosan kita curahkan selawat kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam dari Ikhlas Studio, ikhlas tanpa batas. Baiklah pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, hari ini kita berada di Taman Air Kito di Pal 11 Muara Jambi. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Buya Hamdan. Pematerinya ataupun judulnya hari ini yaitu tentang manusia ataupun sangkut pautnya manusia terhadap Al-Quran. Marilah kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Buya Hamdan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawakalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita berada di Taman Air Kito, Pal 11 Muara Jambi, menyampaikan madah materi kita tentang hubungan manusia dengan Al-Quran. Hubungan manusia dengan Al-Quran ini sangatlah terkait atau erat. Ada beberapa akibat atau dampak apabila manusia tidak melaksanakan Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai pedoman, petunjuk, dan rahmat agar kita selamat sampai ke tujuannya nanti. Yaitu apa? Di surganya Allah. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, Haza basairu linnas wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Jadi siapa saja kita, umat Islam khususnya, pada umumnya manusia semuanya mestilah harus memakai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Agar dia mampu menjadi petunjuk dan rahmat kepada kita. Nah, kali ini kita akan menyampaikan beberapa akibat, dampak apabila manusia itu tidak melaksanakan Al-Quran. Yang pertama, Allah umpamakan manusia tersebut apabila dia tidak ber-Al-Quran adalah seperti hewan ternak. Nah, jadi ketika manusia tidak melaksanakan Al-Quran, dia diumpamakan seperti hewan ternak, seperti bebek, seperti angsa, seperti kambing, dan yang lainnya. Bahkan apa? Mereka lebih sesat lagi dari hewan ternak tersebut. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan Al-Quran. Dia diberi oleh Allah pendengaran, tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia diberi oleh Allah mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia diberi oleh Allah hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Maka manusia tersebut diumpamakan oleh Allah seperti hewan ternak. Bahkan mereka disebut apa? Balhum abdol. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak itu. Kalau mereka lebih sesat dari binatang ternak itu, berarti mereka ya nilainya seperti kotoran binatang ternak. Nah, ini dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Mereka adalah seperti hewan-hewan ternak. Nah, kenapa dinyatakan lebih sesat dari hewan ternak tadi? Kalau hewan ternak tidak ada pertanggungjawabannya. Mereka nanti kalau seandainya dia mati atau dibunuh atau disembelih, mereka pasti paling masuk ke penggorengan, direndang, disemur, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau manusia mati, masuk ke dalam neraka. Nah, inilah umpama yang pertama manusia yang tidak mau ber-Al-Quran seperti hewan ternak. Kemudian yang kedua, manusia yang tidak mau melaksanakan Al-Quran ini sebagai pedoman petunjuk baginya, diumpamakan Allah seperti anjing. Wah, ini lebih tegas lagi Allah mengatakan. Yaitu
siapa karakter tipikal manusia yang diumpamakan seperti anjing ini? Ialah apabila manusia itu diberi oleh Allah nasihat, atau ada orang yang menasehatinya, mereka malah mengejek, menjulurkan lidah, tidak mau mendengarkan, atau apa? Tidak mau dinasehati. Mereka kalaupun tidak dinasehati, mereka juga menjulurkan lidah. Artinya apa? Mencemooh orang-orang yang mau melaksanakan Al-Quran. Contohnya apa? Orang ini berhijab, orang ini begini, orang ini begini. Artinya apa? Ketika manusia itu dinasehati atau tidak dinasehati, mereka tetap mengejek kepada orang-orang yang mau berbuat baik atau mau yang menasihati. Maka di dalam Al-Quran dikatakan apa? Manusia tersebut diumpamakan oleh Allah seperti anjing. Nah, itulah sifatnya anjing. Kalau kita mau coba contohnya Bang Sulhan, ada anjing. Kita halau dia anjing itu. Pasti dia menjulurkan lidahnya. Atau kita diam saja, mereka juga akan menjulurkan lidahnya. Nah, itulah tipikal daripada anjing. Nah, maka perumpamaan yang kedua ini sangatlah buruk oleh Allah. Allah buat amsal ini untuk manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai kita bertipikal seperti anjing. Nah, kemudian yang ketiga adalah manusia yang tidak mau melaksanakan Al-Quran ini atau tidak mau berhubungan atau mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupannya. Yang ketiga diumpamakan Allah seperti keledai. Nah, keledai ini hewan yang dinyatakan yang paling bodoh. Kenapa dinyatakan hewan yang paling bodoh? Karena ini, ketika keledai itu dipikulkan kepadanya kitab-kitab tebal, mereka juga tidak akan sampai kepada tujuannya. Nah, inilah perumpamaan manusia yang diibarat seperti keledai. Manusia ini sudah diamanahkan oleh Allah Al-Quran. Tapi dia tidak mengamalkannya, tidak melaksanakannya. Artinya apa? Dia juga tersesat sampai ke neraka. Nah, inilah ibaratnya seperti keledai. Nah, ini dinyatakan Allah di dalam Al-Quran juga. Nah, surat 62 ayat 5. Nah, kemudian yang keempat, Allah perumpamakan manusia-manusia yang tidak beral-Quran ini seperti kera dan babi. Nah, ada manusia yang dikutuk oleh Allah yang tidak mau melaksanakan Al-Quran, bahkan membelakangi Quran, mereka ini akan dikutuk oleh Allah seperti kera dan babi. Nah, kalau di zaman-zaman dahulu memang ada manusia yang berubah menjadi kera dan manusia yang berubah menjadi babi. Nah, kalau zaman hari ini, di akhir zaman ini, manusia-manusia yang tidak mau melaksanakan Al-Quran, maka karakternya, sifatnya, perilakunya, amalannya seperti kera dan babi. Bang Sulhan tahu kan kera? Tahu. Apa itu kera? Kera, monyet. Kera itu alias monyet. Kalau bahasa lainnya itu simpai atau cingko atau beruk. Nah, itu namanya kera. Sejenis saudaranya kera. Nah, kera ini sifatnya kera, orang yang tidak beral-Quran tadi gimana? Rakus. Tamak. Nah, kera ini adalah rakus dan tamak. Kalau kita mau kasih contoh, coba Bang Sulhan nanti lihat kera atau monyet. Kasih dia pisang satu, pasti diambilnya dengan tangan kanannya. Sep. Kasih satu lagi, diambilnya lagi. Sep. Kasih lagi, diambilnya dengan kakinya. Sep. Kasih satu lagi, diambil kakinya. Sep. Kasih lagi, mengambil dengan mulutnya. Taruh di sini, ditakutnya semuanya. Nah, tapi ketika dia dikejutkan, buyar semuanya. Itulah perumpamaan manusia hari ini yang tamak dan rakus dengan kondisi hari ini. Nah, itu orang yang tidak beral-Quran. Artinya apa? Dia tidak mau jadi dermawan, tidak mau berbagi. Akhirnya apa? Tamak dan rakus. Semua diambil. Sudah banyak, mau banyak janji, mau banyak lagi. Nah, ini diumpamakan oleh Allah ketika orang itu diberi satu gunung emas, pasti mereka tidak puas, mereka tamak, mereka minta lagi gunung-gunung yang lain. Nah, ini perumpamaan yang keempat, manusia yang tidak beral-Quran seperti kera. Kemudian juga disebutkan apa? Seperti babi. Nah, babi tahu kan? Bab 1. Bahasa kampung kita di dekat Jambi ini namanya jukut. Nah, jukut ini sifat karakter manusia hari ini. Yang mana sifat babi ini? 3H. Halal, haram, hantam. Nah, ini babi. Artinya apa? Kerjanya babi itu tidak tahu mau halal, mau haram, mau baik, mau buruk. Pokoknya nyeruduk aja. Nah, jadi babi ini hewan yang paling jorok. Kenapa babi ini hewan yang paling jorok? Karena babi ini mau makan kotorannya sendiri. Babi ini mau makan kotoran sendiri. Maka dia nyatakan paling jorok. Nah, sifat babi hari ini dia tidak mempedulikan
mana ini yang halal, mana yang rizki yang baik, mana yang barokah, mana yang toyib, mana yang tidak, dia nggak tahu. Pokoknya sikat, habis semuanya. Halal, haram, hantam. Nah, jangan sampai kita umat manusia berkarakter seperti babi. Nah, jadi 4 karakter manusia yang tidak mau ber-Al-Quran ini diumpamakan seperti hewan-hewan tadi, seperti hewan-hewan yang ada di taman air kita ini. Wah, banyak sekali. Hewan ternak, seperti anjing, seperti keledai, seperti kera, seperti babi. Nah, ada juga perumpamaan manusia yang baik itu diumpamakan seperti hewan, yaitu seperti apa? Seperti kuda. Nah, di dalam Al-Quran itu dinyatakan satu surat, namanya surat Al-Adiyat, surat kuda perang. Nah, Al-Adiyat demi kuda perang yang berlari kencang. Jadi kita hari ini disunahkan oleh Nabi untuk apa? Ikut belajar berkuda, ikut bermain kuda. Karena apa? Kuda ini sebagai sunnah Nabi untuk persiapan kita di akhir zaman. Karena apa? Kita nanti kembalinya di akhir zaman ini perangnya bukan perang pakai seperti teknologi ini lagi. Karena teknologi ini nanti akan hilang semuanya. Kembali kepada apa? Kepada kuda, kembali kepada panah dan yang lain-lainnya. Jadi kita harus hari ini benar-benar mampu melaksanakan, mengaplikasikan Al-Quran supaya kita tidak dinyatakan seperti hewan-hewan yang dinyatakan sebelum ini tadi. Baik, nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, Buya. Tadi Buya menjelaskan tentang Al-Quran, kalau tidak ada manusia itu mengamalkan Al-Quran itu ibaratnya seperti hewan. Di sini Buya saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran? Peranan kita hidup sehari-hari perlu ataupun wajib kita mengamalkan tentang Al-Quran ataupun ayat suci Al-Quran. Di sini Buya, kalau kita sudah mengamalkan akan tetapi dalam aktivitas sehari-hari ada yang hilaf, ada yang salah, ada yang benar, itu kayak mana Buya? Ya. Jadi kalau kita bagaimana kita melaksanakan Al-Quran itu yang baik dan yang benar? Nah, sama juga kita bertanya, bagaimana seharusnya kita mengaji Al-Quran yang baik dan yang benar? Nah, untuk mengkaji Al-Quran ini supaya bisa kita amalkan secara baik dan benar, kita harus melewati 4 tingkatan. 4 fase itu ya. 4 tahapan atau 4 tingkatan. Tidak bisa hanya dikatakan kita baca Quran, wah kita sudah Al-Quran. Hanya kita sudah menghafal Quran, kita sudah Al-Quran, bukan. Jadi di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 121 itu dikatakan kita disuruh membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya. Mengamalkan Al-Qurannya dengan amalan yang sebenarnya. Yaitu apa yang pertama? Yang pertama adalah tadarus. Jadi wajib bagi kita, mulai dari kita kecil, mulai kita dari bisa berbicara, kita harus belajar tentang apa? Tentang Al-Quran. Mulai dari belajar alif, ba, ta. Nah, kemudian itu namanya tadarus, belajar membaca. Yang kedua, tidak cukup hanya belajar membaca saja. Harus dilanjutkan dengan apa? Tadarus, tadabur. Nah, tadabur ini artinya apa? Kita harus mengartikan Al-Quran itu. Jangan Al-Quran itu hanya sekedar bacaan-bacaan bahasa Arab saja, kita sendiri tidak tahu. Nah, terkadang kita membacanya, kita sendiri tidak paham dengan bacaan kita sendiri. Akhirnya apa? Bacaan itu tadi, Al-Quran itu tadi tidak masuk ke dalam diri kita, tidak ada penghayatan pada diri kita, tidak ada dampak kepada diri kita. Yang ketiga, harus kita tafakur. Nah, tadarus, tadabur, tafakur. Harus kita tafakurkan. Ketika kita sudah membaca Al-Quran, mengartikan Al-Quran dengan bahasa yang kita pahami, harus kita tafakurkan, kita renungkan, kita pahami, kita teliti dengan bahasa kita atau yang bisa kita pahami. Nah, contohnya, saya kasih contoh. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki, bimbing aku, tuntun aku kepada jalan yang lurus. Nah, kalau itu sekedar kita baca, kita tidak akan sampai kepada jalan yang lurus tujuan. Nah, kalau kita contohkan, ibarat rambu-rambu lalu lintas. Kalau ada petunjuk arah ke Jakarta, 800 km. Kalau kita cuma baca, 800 km menuju Jakarta, tentu kita tidak akan sampai ke Jakarta. Kalau sampai dibaca saja. Tapi kita artikan. Nah, insya Allah kita tahu, oh, ke Jakarta 800 km. Dan kita pahami, untuk sampai ke Jakarta 800 km, kita mau pakai apa? Pakai motor, pakai mobil, atau pakai kendaraan apa. Nah, yang terakhir
agar Al-Quran ini bisa kita aplikasikan dengan baik dan benar, dan mengaji kita baik dan benar, harus kita apa? Tasyakurkan. Nah, tasyakurkan artinya apa? Kita laksanakan. Jadi bukan hanya kita sebut, tapi kita laksanakan. Yang tadi kalau petunjuk tadi kita baca, kita artikan, kita pahami, tapi kita nggak bergerak, kita tidak akan sampai ke Jakarta. Contohnya, Bang Sulhan hari ini bertanya kepada saya, di mana WC? Di sana, saya bilang. Di mana WC? Di sana. Sehari 17 kali bacanya. Minta tunjuk. Baca Al-Fatihah kan sehari 17 kali tuh. Iya. Yang wajib. Nah, tapi ditunjuki tapi tidak pergi-pergi ke WC, pasti tidak akan sampai ke WC. Maka bagaimana kita tadi melaksanakan Al-Quran dengan baik yang benar, harus melalui 3 tahapan tadi. Tadabur, tafakur, tasyakur. Artinya yang terakhir adalah kita harus melaksanakannya. Iya. Nah, kemudian bagaimana apabila kita salah dalam melaksanakannya tadi? Apa kita? Nah, inilah banyak orang yang salah dalam melaksanakan Al-Quran. Karena apa? Karena diawali mereka tidak mau belajar, tidak mau menuntut, dan tidak mau berguru. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mewajibkan kita tulabul ilmi. Nah, fardu minal muslimin wal muslimat. Tulabul ilmi fardu. Nah, tulabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir sampai wafat, sampai kita liang lahat. Tulabul ilmi minal mahdi ila fisin. Walaupun ke negeri Cina. Jadi kalau kita belajar ini, kalau kita salah apabila kita melaksanakan Quran ini, segera merujuk kepada apa? Guru kita. Segera merujuk kepada orang yang mampu dan bisa menuntun kita. Belajar lagi. Jadi belajar tidak pakai berhenti, tidak pakai sudah, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja kita harus belajar. Contohnya apa? Kita harus belajar dengan lebah, kita harus belajar dengan semut, kita harus belajar dengan hewan apa, sapi betina, Al-Baqarah, dan yang lainnya. Nah, begitu. Terima kasih Buya. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, Masya Allah, pembahasan ini adalah sesuatu pengajaran yang begitu indah untuk kita. Karena apa? Kita sebagai makhluk Allah yang mempunyai akal yang begitu sempurna. Karena apa? Karena sebagai makhluk yang berakal, tentunya mana yang baik, mana yang buruk, kita mengamalkan sesuatu ilmu. Contohnya tadi, mengamalkan Al-Quran dalam sehari-hari kita dalam berkegiatan. Karena apa? Dalam sehari kita dalam berkegiatan, tentunya kita harus mengamalkan apa itu Al-Quran. Isinya seperti apa, artinya seperti apa, mestilah kita sebagai manusia yang berakal, mestilah kita memahami isi Al-Quran tersebut. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, cukup sekian tausiah pada hari ini di Taman Air Kito di Pal 11 di Muara Jambi. Kami ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.